kita ingin membawa sifat Rahman dan Rahimnya Allah, jangan dianggap kecil. Tidak ada peran yang buruk di semesta ini. Semua peran itu bagus, menjadi buruk karena penilaian kita yang buruk. Jangan dikira loh, jadi ibu rumah tangga itu luar biasa, jam kerjanya tanpa batas. Tapi coba kalau niatnya nggak beres. Tidak ada niat di sini. Saya jadi ibu rumah tangga karena saya sedang dipakai oleh Allah. Untuk apa? Untuk melayani orang-orang yang saya cintai di rumah ini. Coba besok-besok begitu, luar biasa nanti. Berkahnya luar biasa. Yang saya ajarkan ini ilmu praktis, yang bisa diajarkan langsung karena saya sudah menjalankannya. Bukan ilmu-ilmu teoritik. Saya tidak menjanjikan pahala nanti, saya menjanjikan pahalanya langsung kita rasakan saat ini. Paham sampai sini? Nah, ada yang mungkin masih alergi dengan istilah karma. Padahal ini cuma istilah. Karena kebetulan istilah ini jarang dipakai di dalam konteks tradisi kita. Saya mohon izin, saya akan jelaskan dulu supaya saya bisa menggunakan bahasa yang tepat. Ya, kalau tidak suka dengan karma, sebut saja hukum pembalasan, boleh. Tapi yang saya maksud itu sebetulnya, ya, kalau saya menggunakan terminologi itu, terima karma yang saya maksud sebagai bentuk tanggung jawab akibat dari hukum sebab akibat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya apa? Akhirat itu lebih bagus daripada ini ada orang pesantren. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih bagus daripada awal. Ngerti maksudnya? Kan akhir itu akibat daripada awal. Jadi kalau ingin akhirnya bagus, ciptakan awal yang bagus. Itu yang dimaksud dengan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau akhirmu ingin bagus, ciptakan olehmu awal yang bagus. Itu maksudnya. Dan selama ini diartikan banyak-banyak ngurusi akhirat. Dunia gak usah diurus. Suami gak usah diurus, pengajian aja. Anak nangis gak usah diurus. Yang penting Iqra 1 sampai Iqra 6 selesai. Kan kita sudah salah kaprah. Saya tidak mengartikan itu salah, tetapi itu bukan satu-satunya. Bukankah kita datang ke dunia menjadi pelayan? Subhanallah. Layani anak kita, layani suami kita, layani pasangan hidup kita, layani mereka. Tempatkan diri kita sebagai tangan Allah sedang melayani mereka, menyampaikan cinta kasih Allah. Itulah akhiratmu. Jadi saya buka dulu rahasia, walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa artinya? Akhir itu khair. Kalau awalnya khair. Mau akhirnya khair? Yuk sekarang jangan menciptakan sebab buruk. Ciptakan sebab baik. Akhirnya pasti baik. Itu yang dimaksud dengan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau leluhur saya, kakek saya mengajarkan pada saya ketika saya tanya, "Kek, ari akhirat teh naon?" "Akhirat majang. Akhir tinu pagawean maneh." Sesederhana itu kakek saya mengajarkan saya. Akhirat mah akhir tinu pagawean maneh. Jadi akhir itu kan sebetulnya ya akibat dari sebab yang kita timbulkan. Makanya sing percaya ayana akhirat. Percaya? Percaya? Percaya adanya akhirat. Itu begini caranya. Saya percaya setiap sebab yang saya timbulkan pasti akan ada akibatnya. Makanya saya hati-hati menciptakan sebab. Itu namanya beriman kepada akhirat. Paham sampai sini? Nah, akhirat itu dalam konteks yang lebih tinggi lagi, akhirat itu terminal terakhir. Terminal kita yang awal Allah, terminal terakhir kita Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sebetulnya akhirat yang sebenarnya
adalah Allah. Jadi kalau kita sudah menciptakan sebab baik, memerankan peran Allah di kehidupan ini sesuai dengan rencana Allah, berarti kita akan menuai akibat baik. Kembalinya kemana? Ke Allah. Itu maksudnya. Hoyong uih ke Allah. Hoyong uih ke Allah. Gampil uih ke Allah. Allah Maha Suci, harus suci kita. Gitu. Allah Maha Welas Maha Asih, sing ulasan sing asihan. Pasti wina ke Allah. Yang pembenci, pendengki, tidak bisa memaafkan, dendam puluhan tahun, mau balik ke Allah. Kamana cingang? Tah nyangkut tah. Dinu tangkal bugenvil biasana nu kitu. Orang yang cucukan di dalam, tahu cucukan? Banyak duri di dalamnya. Pasti nyangkut di pohon berduri. Paling mewah juga di pohon kaktus. Paham ya? Ini bukan main-main loh. Bukan main-main. Saya udah bisa lihat kok. Itu jeleknya saya itu. Kalau ada yang meninggal, saya itu tahu dia pulang atau tidak. Makanya saya suka nangis. Sebenarnya bukan nangis apa ya, cuman ya apa ya, ulas asih atau apa nggak tahu. Cuman merinding aja, kasihan gitu. Muter-muter aja di sekitar tubuhnya. Allah dan Rasulnya sudah kembali, Nurullah, Nur Muhammad sudah kembali, tapi nur insannya terperangkap di tubuhnya sendiri. Aduh, kalau menyaksikan itu tuh. Dan nanti kalau tubuhnya sudah hancur, karena dia ditinggalkan oleh Allah dan Rasulnya, dia tidak tahu Allah dan Rasulnya. Sepanjang hidupnya itu syahadatnya bohong, tidak sempurna syahadat. Bersaksi tetapi tidak menyaksikan. Awas ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus tahu dulu Allah dan Muhammad itu yang mana. Kalau belum tahu ya repot. Itu yang tadi itu. Bisa nyangkut di mana-mana. Oke, baik, perhatikan. Karma adalah niat yang sudah menjadi perkataan dan tindakan yang memenuhi hukum sebab akibat. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jadi karma itu adalah niat yang sudah menjadi perkataan, yang sudah menjadi tindakan, yang memenuhi hukum sebab akibat. Kalau masih niat, belum jadi perkataan, belum jadi tindakan, belum ada karma. Tapi kalau sudah menjadi perkataan, sudah menjadi tindakan, baik perkataan baik maupun perkataan buruk, tindakan baik maupun tindakan buruk, itu sudah pasti di belakangnya ada yang ngikutin sebab. Akibat akan ikuti. Oke. Ngerti sampai sini dulu? Oke. Nah, itu yang disebut dengan hukum aksi reaksi. Itu yang disebut dengan hukum pembalasan. Nah, kapan harinya? Kapan harinya? Harinya bisa kapan saja. Ini, kalau punya utang, bagusnya mana? Cepat dibayar atau ditunda-tunda pembayaran? Cepat dibayar kan? Oke. Kalau kalian punya sebab buruk, mana yang bagus? Dicepetin gitu, akibat buruknya datang, atau mau ditunda? Udah beda jawabannya. Udah beda. Giliran utang duit, pengennya dicepetin. Giliran utang ini kalau bisa ditunda dulu. Nah, kalau ditunda-tunda terus bahayanya utang lama belum kebayar, utang baru diciptakan terus. Lalu kita terus menerus membangun utang. Itu yang akan membuat kita akan terlahir lagi, terlahir lagi, terlahir lagi. Karena semua kita terlahir dan terlahir cuma 3 alasannya. 1, karena utang kita nggak selesai-selesai. 2, karena ada jalan bengkok yang gak pernah diluruskan. Yang ketiga, ada pekerjaan yang gak diselesaikan oleh kita. Itu yang akan membuat kita terus-menerus terjebak oleh siklus kehidupan. Makanya tidak bisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan di Quran dikatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum.